Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini meminta salah satu perwakilan kelas atau kelas bisa memimpin berdoa. Silakan Mas Farjan. Ya, semuanya siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Farjan dan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang enggak? Di kelas sebelah satu ada. Ini cek kehadiran terlebih dahulu. Nanti kalau ini panggil nama kalian bukan kata hadir, tapi diganti dengan satu kata yang menggambarkan diri kalian atau mewakili diri kalian. Misalnya Bu Dini memanggil nama Mas Herman, jadi bisa rajin, sportif gitu ya, terus hebat, luar biasa, semangat, bisa. Oke? Ya, jadi kenapa dengan kata-kata itu biar diri kalian menjadi orang yang positif ya, positif vibes ya. Abdullah Kafabihi Adna Esa bisa sambil angkat tangan ya. Ahmad Abdul Salam, semangat. Alda Linda Fasti, jujur. Yang keras Mbak suaranya. Aldeora Ezan, rajin. Anita Wulandari, percaya. Ella Paul, apa? Insya Allah. Ya, Nur Rizki, baik. Ayunita, semangat. Suaranya lebih keras lagi ya. Kalista Adelia, Kalista, angkat tangannya dulu. Senyum, semangat ya. Kemudian Sherilia Putri, baik. Java, alhamdulillah. Asiana, luar biasa. Evana, baik. Fabian Harindra, maksudnya bagian yang kecil yang Kerasela, baik. Kemudian Arisha Putri, Arsina Putri, Emma, Jihan Fayus, semangat. Laisa Tasya, baik. Maulana Fakri, hati yakin Mas. Kemudian Mufidah, baik. Muhammad Fardan, sangat lengkap sekali ya. Muhammad Aska, Muhammad Herman, Panggil diri. ada. Muna Ambar,
Baik. Muzzainatul semangat. Kemudian Naila Wirahmawati bisa. Retno Indah. Indah. Kemudian Sabrina Rahmawati. Baik. Sarwa Amalia. Baik. Sekar Ayu. Insyaallah. Sulhan Nurul. Apa? Oh. Oke, bahasa Indonesia. Boleh? Jiwa yang beraktif tadi. Oke. Baik ya. Tri Ananda. Kenapa sakit? Fiona Putri Azhara. Yahwa Malika Salsabila. Baik ya. Nilai Kalimatillah. Nah, alhamdulillah ya. Jadi untuk yang hadir, kita mengucapkan bersyukur bersama karena bisa belajar bersama. Dan yang sedang sakit kita doakan agar secepatnya sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi yang belajar. Sebelumnya coba cek kanan kiri kalian, apakah masih ada sampah? Kalau ada sampah, silakan diambil, disimpan terlebih dahulu, nanti membuangnya setelah pembelajaran selesai. Ya. Masih semangat ya? Untuk meningkatkan semangat kalian dan memotivasi kalian, ini akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Apa itu? Ice breakingnya nanti ada dua kata, up dan down atau atas bawah. Nah nanti berpasangan, jadi nanti tangannya mengepal dan saling ini ya bertumpukan dengan teman yang suka dengan kalian. Nah coba Jihan bisa maju sebentar ini, biar bisa begini sebentar buat saya. Diperhatikan ya. Ya. Nah, nanti kalau kita bilang up berarti yang bawah, berarti ke atas. Ya. Nanti kalau begini bilang down berarti yang atas ke bawah. Bisa dipahami? Ya. Oke. Berdiri semuanya. Berdiri. Hadap ke depan. Tangannya mengepal dan saling tumpukan ya tadi. Nah, hadap ke depan. Sudah? Bisa dimulai? Bisa ya? Oke. Ini cek terlebih dahulu. Up berarti yang bawah itu ke atas. Kalau begini bilang up, yang bawah ke atas. Ya, kalau begini bilang up, yang atas ke yang bawah ke atas. Kalau begini bilang down, yang atas ke bawah. Down, up, down, up. Sampai sini ada yang salah. Kalau salah, harusnya kan misalnya up tapi teman kalian ke bawah. Nah, itu nanti bisa pijit teman kalian. Jangan salah ya. Jadi cek kalau temannya salah, silakan pijit kalian. Oke, sekali lagi up, down, up, down, up, down, up,
silakan diambil, kemudian letakkan di meja. Nah, yang belum, yang di mejanya masih kosong, silakan bukunya diambil dari tasnya. Alat tulisnya juga. Kalau seperti ini berarti kalian sudah siap untuk belajar ya. Semangatnya tadi juga sudah meningkat, motivasinya juga berarti siap untuk belajar. Nah, sebelum melanjutkan, ini ingin bertanya, kemarin pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar apa? Masih ingat? Yang argumentasi terkait materi apa? Struktur teks argumentasi. Ada yang masih ingat apa saja struktur teks argumentasi? Ya, bagian mengulang pendahuluan, kesimpulan. Kalau pendahuluan isinya berupa apa? Pernyataan, ya, pernyataan yang bertujuan menarik pembaca. Kalau misalnya tubuh atau badan argumen berisi argumen atau pendapat yang didukung oleh fakta, bukan data ya, bisa. Kalau kesimpulan berisi rangkuman dari apa yang dibahas ya, atau yang di bagian isinya. Oke. Sebelum itu, Bu Dini yang bertanya, selain struktur, apa sih yang membedakan antara teks argumentasi dengan teks yang lain? Selain struktur, adanya kaidah kebahasaan. Pas sekali Mbak dan Mbak Zulhat tadi sudah menjawab. Ada yang tahu apa itu kaidah kebahasaan? Ya, kebahasaan yang digunakan di dalam teks argumentasi itu pembeda ya. Jadi antara teks argumentasi dengan teks yang lain otomatis kebahasaannya berbeda. Ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan teks argumentasi? Ada yang tahu? Karena kalian belajar tentang kalimat fakta dan kalimat, nah berarti salah satu kaidah kebahasaannya itu berupa kalimat fakta dan kalimat opini. Terus ada lagi, ada yang tahu selain kalimat fakta dan opini? Kata keterangan, kemudian kata kunci atau kata hukum, kemudian kata itu kaidah kebahasaan teks argumentasi. Sebelum itu Bu Dini akan menayangkan sebuah video, nanti tolong disimak. Nanti kita bertanya jawab ya terkait video yang Bu Dini tanggung. Siapa yang pernah bilang lu makan cuma gara-gara gak pakai nasi? Kalau iya, berarti kamu ada di Indonesia, negara pemakan nasi ketiga terbesar di dunia. Kira-kira kenapa ya kita doyan banget makan nasi? Di Indonesia nasi banyak fansnya karena berbagai faktor, mulai dari relatif gampang tanamnya, murah harganya, enak rasanya, dan didukung program pemerintah. Tapi pasti banyak plusnya makan nasi, sebetulnya ada plusnya juga loh. Soalnya nasi punya indeks glikemik yang tinggi. Artinya, kandungan karbohidrat nasi cepat banget diolah tubuh jadi gula darah dan menghasilkan suplai energi yang sangat besar. Kalau nggak segera dibakar, energi ini gampang banget disimpan jadi cadangan lemak. Selain itu, kelebihan gula darah bakal menambah risiko diabetes.
Tapi orang Indonesia kan udah makan nasi berabad-abad. Kenapa dulu gak banyak orang yang kena diabetes? Karena dibandingkan orang zaman sekarang, nenek moyang kita lebih banyak gerak. Selain itu mereka rupanya juga makan makanan pokok yang bervariasi, cuma nasi doang. Sebetulnya ada banyak pilihan makanan pokok yang bisa orang Indonesia makan. Di daerah tertentu padi yang bisa tumbuh subur, tapi di daerah lain yang bisa tumbuh subur malah sumber karbohidrat lainnya. Gak heran sampai sekarang makanan pokok di Indonesia sebetulnya sangat macam-macam. Gizi dan enaknya juga gak kalah sama nasi. Jadi ngefans berat sama nasi gak ada salahnya kok, tapi gak ada salahnya juga kan dibanding lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Bagaimana videonya? Menarik nggak? Menarik ya? Ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tadi? Terkait makanan? Ya, makanan pokok masyarakat Indonesia berupa nasi. Padahal masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia itu tidak hanya orang Jawa yang makanan pokoknya adalah nasi. Bisa aja ada selain nasi, singkong, kemudian jagung, kemudian kentang, terus ubi tadi. Nah, ternyata makanan pokok masyarakat Indonesia itu bukan hanya nasi, melainkan ada beberapa makanan yang lain dan kandungan karbohidratnya juga di bawahnya nasi ya. Nah, berkaitan dengan video tadi, nanti kalian itu kaidah pembahasannya itu mencakup tema tentang makanan pokok selain nasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kelas 11 itu dapat menganalisis kaidah pembahasan teks argumentasi menggunakan lembar kerja statistik atau LKPD secara tepat. Nanti LKPD-nya dari buku. Nah, kegiatannya nanti kalian berkelompok untuk mendiskusikan apa sih yang didiskusikan itu berupa nanti ada teks ya, teks argumentasi, temanya itu berbeda-beda. Nanti setiap kelompok itu menganalisis, membaca terlebih dahulu teksnya, kemudian menganalisis apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks argumentasi tersebut. Nah, setelah selesai berdiskusi, ini akan meminta kalian untuk melakukan presentasi. Jadi ketika melakukan presentasi, kelompok yang tidak presentasi harus menghargai ya, jadi harus menyimak, kemudian boleh bertanya ataupun memberikan tanggapan atau tambahan yang berupa saran seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas alur kegiatannya ya? Sudah. Sebelum berkelompok ini akan menampilkan, nanti coba disimak. Ini ada dua paragraf, ini dua teks yang berbeda. Coba dibaca, kemudian simpulkan isinya dan mana yang termasuk teks argumentasi. Baca terlebih dahulu. Dari bahasanya juga, isinya juga. Ya. Ada yang mau berpendapat mana yang teks argumentasi? Boleh Mas Herman? Boleh. Mau berpendapat mana yang teks argumentasi, sebelah kanan atau sebelah kiri? Atau ada yang lain baca? Sebelah kanan. Menurut baca ini adalah teks argumentasi. Ada yang mau berpendapat lain selain baca tadi baca memilih sebelah kanan itu adalah teks argumentasi. Kalau ada yang mau berpendapat lain tidak apa-apa. Masalah pendapat yang sama. Ada yang mau berpendapat lain misalnya argumentasi yang sebelah kiri Bu. Saya. Apakah semuanya setuju dengan bacaan? Ya. Kenapa kalian memilih sebelah kanan adalah teks argumentasi?
Karena gak apa-apa? Mbak Kalista bisa jelaskan? Karena di yang sebelah kanan terdapat ya, tepat sekali ya jawaban dari kalian bahwa yang sebelah kanan adalah teks argumen, nanti kalau yang sebelah kiri adalah teks diskusi. Jadi bedanya teks teks persuasif. Jadi kalau teks argumentasi itu berusaha meyakinkan pembaca dengan satu hal yang dikemukakan oleh penulis. Nah, kalian mana yang teks argumentasi? Menurut baca sebelah kanan, jadi kalau yang lain Mas Fardan, menurut Mas Fardan yang teks argumentasi yang sebelah mana? Yang kiri. Yang kiri, menurut Mas Fardan sebelah kiri. Kalau menurut bacaan sebelah kanan, ada yang mau berpendapat lagi? Pak Kalista? Yang kanan, sebelah kanan. Nah, oke, tadi Mas Fardan menjawab kalau sebelah kiri. Kalau Mbak Jihan dan Mbak Fana dan Mbak Kalista itu sebelah kanan ya. Yang tepat adalah yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri menurut kalian tes apa? Adanya peristiwa yang terjadi, kemudian tes ada kejadian yang terjadi di hari Kamis. Berita tepat sekali Mbak Surat. Yang sebelah kiri adalah teks berita. Kalau yang sebelah kanan adalah teks dokumen. Yang fakta. Ya. Oke. Tepuk tangan buat kalian semua. Bisa berkelompok ya. Nanti kelompoknya seperti pada pertemuan sebelumnya yang sudah diberikan. Bisa berkelompok dari sekarang. Nah, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa mulai dari sekarang. Memang di mana? Ini berarti bagus. Sudah berkelompok semuanya? Oke, kemudian bisa ada kesini sebentar. Ini mau menjelaskan pengerjaan LKPD-nya. Nanti setiap kelompok mendapatkan lembar juga. Jadi ada 2 tema lembar teks argumentasi, ada 2 tema. Jadi nanti
begini tidak tahu kelompok mana yang akan mendapatkan tes atau dengan guru jalan maupun yang singkong. Ya, nanti setiap kelompok membaca terlebih dahulu instruksinya atau cara pengerjaannya. Nah, di sini ada juga bagian karena tes argumentasinya itu cuma satu, nanti bisa menggunakan gawai kalian masing-masing untuk men-scan atau memindai barcode yang ada. Jadi kalian membacanya tidak berurutan, ya, jadi lebih nyaman. Kemudian setelah membaca, kalian bisa menganalisis kaidah pembahasannya. Nah, nanti untuk menulis kaidah pembahasannya, kalian menggunakan kertas manila yang sudah disediakan. Ya, jadi nanti disajikan di dalam kertas manila dan bisa digambar sekreatif kalian mungkin. Ya. Nanti setiap kelompok mendapatkan 2 warna spidol. Jadi setiap kelompok mendapatkan 2 warna spidol yang berbeda. Terserah ya mau warna apa aja. Kalau misalnya kelompok 1 sudah memilih warna ungu dan hijau, berarti kelompok lain tidak boleh memilih warna ungu dan hijau. Ya, berarti warna yang lain. Oke. Nanti setiap kelompok memilih salah satu anggota untuk mengambil kertas dan spidolnya serta KPD. Saya nanti silakan mengerjakan dengan waktu yang diberikan. Kalau misalnya waktunya sudah selesai, berarti tidak ada yang masih menulis atau mengerjakan. Ya, kalau waktunya sudah selesai, berarti silakan alat tulisnya diletakkan di meja untuk melakukan presentasi. Ya. Nanti presentasinya menggunakan lagu tradisional ya. Ya, jadi ya yang mau presentasi menggunakan lagu tradisional berupa Suwe Ora Jawa. Ya. Apa ya lagunya ya? Oke. Nanti misalnya berestafet, ya berjalan. Jadi spidolnya nanti berjalan. Ya, Suwe Ora Jawa. Ya, sambil nyanyi ya. Oke. Bisa dipahami ya? Atau ada yang masih bingung? Tidak? Sudah paham ya cara pengerjaannya? Oke. Silakan setiap kelompok memilih salah satu anggota untuk mengambil kertas, spidolnya dan catatan di nomor. Warnanya itu 2. Tadi yang dapat berjalan siapa? Coba bilang LKPD-nya yang dapat berjalan. Yang belum dapat kertasnya siapa? Berjalan. Yang mau bicara lagi siapa? Kelompok mana? Yang dapat singkong, LKPD-nya yang dapat
Oh, iya, iya. kaidah pembahasannya. Jadi baca teks argumentasinya, kemudian boleh dicoret tidak apa-apa. Jadi boleh digarisbawahi mana yang kaidah tugasan fakta maupun opini, mau mana yang keterangan itu boleh digarisbawahi. Kemudian salin di kertas yang sudah disediakan tadi, kertas manila tadi. Ya, gunakan spidol untuk menjawabnya. Dan boleh digambar ataupun diberi nama kelompok dengan kreasi kalian sendiri. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kelompok 6 sudah itu ya, sudah paham ya cara kerjanya. Waktunya 20 menit, silakan dikerjakan dari sekarang.
Ini Bang memberitahu nama kelompoknya berdasarkan teksnya ya. Misalnya kelompok 3 kelompok 3 dapat dasar argumentasi berjudul singkong, berarti katanya nama kelompoknya singkong gitu ya. Misalnya singkong rebus bisa, singkong goreng bisa ya, nama kelompoknya. Kemudian nama anggotanya jangan lupa ditulis ya. Terus setelah saya juga jangan lupa Terima kasih.
Jakarta itu masyarakat atau
dan selalu menunggu dan sebagainya.
Kurang 5 menit lagi ya.
Ini kelompok satu sudah selesai. Sudah selesai kelompok 3. Kelompok 5 sudah selesai.
sedikit lagi. Waktunya sudah selesai, tidak ada yang menulis lagi. Selanjutnya kita ke presentasi. Oke. Setiap kelompok yang mempresentasikan hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Siapa yang mau presentasi? 2 orang ya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, anggota yang atau yang tidak melakukan presentasi boleh membantu menjawab. Ya, ini saling bertanggung jawab ya. Jadi bukan hanya yang di depan yang menjawab, tapi anggota yang lain yang juga ikut menjawab. Oke. Siap menyanyikan lagu Suara Jawa. Dimulai dari kelompok dan kelompok 1 nanti sampai ke kelompok 2. Ya. Lagunya Suara Jawa. Nanti bagi yang terakhir videonya di kelompok berapa, boleh menunjuk kelompok lain untuk presentasi atau memilih presentasi terlebih dahulu. Sudah siap? Kita nyanyi bersama, ayo. Bersama. Kelompok yang lain memperhatikan sadar ke depan, tidak ada yang menulis atau mengobrol dengan teman anggotanya ya. Ada di depan, memperhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Mau memberikan tanggapan silakan memberikan tanggapan. Boleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil yang kami kerjakan tentang kaidah pemeriksaan tes argumentasi pada tes singkong sebagai alternatif pangan pokok. Pertama ada kalimat fakta. Kalimat fakta di teks ini terdapat 3 kalimat fakta, yaitu di paragraf 1 kalimat 1, singkong merupakan salah satu bahan pangan yang sering diabaikan dalam perbincangan tentang ketahanan pangan nasional. Lalu di paragraf 2 kalimat 1 dan 2, yaitu singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, setara dengan nasi dan kentang, sehingga dapat menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh. Selain itu, singkong dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim, menjadikannya tanaman yang mudah dibudidayakan oleh petani di berbagai daerah. Selanjutnya, kalimat opini di teks paragraf 1 kalimat 2. Namun, singkong memiliki potensi besar sebagai alternatif pangan pokok yang murah dan mudah didapatkan. Dan kedua, paragraf 4 kalimat 1. Selain itu, riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI juga menunjukkan bahwa singkong memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi,
sehingga yang akan menderita diabetes. Selanjutnya yaitu kata konjungsi atau kata hubung. Di sini terdapat 4 kata hubung, yaitu yang pertama kata namun. Namun merupakan konjungsi pertentangan. Terdapat pada paragraf 1 kalimat 2. Lalu kata sehingga. Kata sehingga merupakan konjungsi sebab akibat. Terdapat pada paragraf 2 kalimat 1. Lalu ada kata selain itu. Selain itu merupakan konjungsi tambahan. Terdapat pada paragraf 2 kalimat 2, paragraf 4 kalimat 1. Dan ada kata juga. Juga merupakan konjungsi tambahan. Terdapat pada paragraf kalimat 1. Ayo, kalau mulai sudah boleh ngobrol. Selanjutnya terdapat kata yaitu terdapat kata konjungsi hubung. Terdapat di paragraf 5 kalimat 1. Terdapat kata kerja relasional merupakan terdapat pada paragraf 1 kalimat 1. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Tidak ada. Dari kelompok ya, kelompok 1. Kamu kurang. Tanya. Tanggapan saya sebagai kepala shift presentasi B-nya ini dibuka ke audiens. Oh ya, kita lihat. Oke. Dari sini ya. Kamu ini mau Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4 mau memilih kelompok siapa? Ya, Kalau bos dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang agenda kebahasaan dan dokumentasi tentang teks pembicaraan sumber karbohidrat alternatif dan racun manfaat. Di sini terdapat kalimat opini. Pada itu jangan kalian saya kira di sini kalimat opini pertanyaannya yaitu gejala merupakan salah satu makanan pokok orang Indonesia. Merupakan salah satu contoh ya. Assalamualaikum Yang kedua yang kata kalimat fakta yaitu salah satu contohnya gejala mengandung vitamin A, B, dan Z, A, E, O. Lanjut ke yang ketiga yaitu karena ada kata-katanya contohnya yaitu biasanya itu ekstra negara. Selanjutnya ada konjungsi, ada beberapa macam konjungsi yaitu konjungsi tambahan, ganda. Contohnya juga ganda, konjungsi kesimpulan. Oleh karena itu dan kita lanjut ke verba merah yaitu mengonsumsi. Dan yang terakhir yaitu kata kerja. Kata kerja relasional itu merupakan. Dan ini karya hasil kami. Nama kelompoknya penampilan bakat, jalan bakat. Oh, sebelum bakat. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau memberikan tanggapan? Saya kelompok 1 kurang lengkap dengan tema yang sama. Kalau ini kan yang gejala, kelompok yang gejala, kelompok mana? Yang gejala. Kalau mau bertanya, apa memberikan tambahan, saran? Tidak ada. Tidak ada. Kelompok
Kakak. Kelompok 5 ya? Kelompok 5 ya? Ayo. 5 ubi jalan. Ya, sudah. Saya mau nanya, sebetulnya di jalan sumber karbohidrat alternatif yang kayak Dari kelompok dengan judul yang sama, saya mau bertanya atau memberikan tambahan. Barangkali di kelompok 5 dan kelompok 6 itu kurang. Tadi Mas mau memberikan saran? tidak cancel. Tidak ada? Tidak ada. Berarti sudah lengkap kelompok 5? Nah, ya dari kelompok 5, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 boleh pilih kelompok lain. Masalah sama siapa? Ada kelompok, ini bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi Kelompok yang lain memperhatikan ya, tidak ada yang bercanda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kaidah bahan presentasi yaitu singkong. Nama kelompok kami adalah singkong goreng. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Baik, kalimat saya mulai dari kalimat fakta. Kalimat fakta yang pertama. Terdapat pada paragraf 2
Kalimat 1, yaitu singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi setara dengan nasi dan ikan sehingga dapat menjadi sumber energi baik bagi tubuh. Yang kedua, paragraf 2 kalimat 2, yaitu selain itu singkong dapat mempengaruhi suhu dan iklim menjadikan tanaman yang mudah dibudidayakan oleh petani di berbagai daerah. Yang ketiga, yang menurut opini terdapat di paragraf 1 kalimat 1, yaitu singkong merupakan salah satu bahan pangan yang sering diabaikan dalam perbincangan tentang ketahanan pangan nasional. Baik, kita ke fundamental. Fundamental terdapat 2, yaitu menunjukkan adalah fundamental dan kalau fungsi selain itu yaitu kondisi tambahan dan kondisi tambahan, namun kondisi pertengahan sehingga sebab akibat. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Nah, 1 kata tidak kenal yaitu merupakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kelompok sedang baik mengucapkan terima kasih banyak-banyak yang telah memperhatikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau memilih kelompok 2 atau 3? Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari pesantren aplikasi. Silakan. Konsumsi simpan konsumsi tambahan contohnya juga dan untuk berkomentar contohnya yaitu mengonsumsinya dan mengurangi ada contohnya merupakan yang dari kami bebas. Ada yang mau menambahkan atau bertanya boleh. Kalau misalnya kelompok 2 kayaknya kurang, boleh tambahkan suaranya. Ya, yang pegang jangan yang di kelompok 2 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar untuk kelompok 2. Kalian kelompok 3 ya? Udah selesai. Kelompok 3. Daftar dia kelompok 3. Ustaz, gitu masih. Boleh ketika boleh. Ini barunya.
ngomong kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfanto, perwakilan dari kelompok 3 yaitu singkong keju. Di sini saya akan mempresentasikan berdasarkan teks argumentasi bertema singkong sebagai alternatif pangan pokok. Ya, di sini adalah fakta, yaitu pada paragraf 2. Singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi setara dengan nasi dan lemak sehingga dapat menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh. Dan ada juga fakta pada paragraf 3, yaitu data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa produksi singkong di Indonesia mencapai 24 juta ton pada tahun 2023, yang menunjukkan ketersediaan singkong yang melimpah di pasaran. Ya, sekian. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas bersama ya, tadi sudah kalian sudah berdiskusi sangat bagus, presentasinya juga sangat luar biasa, sudah mampu menemukan kaidah kebahasaan. Kita simpulkan bersama. Oke. Ada ke depan semuanya. Nah, ada pertanyaan kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan itu adalah kaidah atau aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat dalam teks argumentasi. Jadi tadi kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada apa saja tadi? Nah, berarti tadi ada kata kalimat fakta dan opini, kemudian kata verba mental, kemudian kata keterangan, konjungsi, kemudian relasional. Jadi lebih ke frekuentatif tadi, lebih ke waktu ya. Jadi seperti kadang jarang. Dan di dalam teks argumentasi itu tidak semua konjungsi itu ada di dalamnya. Ya, jadi kalian sudah mampu tadi, apalagi terkait verba mental ya, berupa tindakan juga tadi, kemudian frekuentatif, kemudian relasional juga kalian sudah mampu. Mungkin beberapa kelompok masih kurang ya dalam penyajiannya ya, tetapi tidak apa-apa, kalian sudah hebat dalam diskusi, dalam presentasi. Oke, nah, tadi ya kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi kaidah bahasa teks argumentasi kalian sudah. Kata yang bukan pada kalimat tadi ada kondisinya. Nah, sekarang kalian ambil selembar kertas, kemudian nanti ada kuis. Karena ini babynya itu ya belum bisa, nanti untuk meningkatkan pemahaman kalian bisa tulisan di grup kalian ya, kelas 1 nanti bisa diisi di situ. Nah, kita refleksi bersama secara lisan bagaimana pembelajaran hari ini. Ada kesulitan? Menyenangkannya bagaimana? Ada musik, ada videonya juga tadi ya. Kemudian diskusinya juga sangat hidup ya. Ada kesulitan tadi? Sedikit, bisa diatasi ya dengan berdiskusi dan tanya jawab ya melalui presentasi. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalian belajar tentang menulis teks argumentasi. Ya, jadi untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait teks argumentasi khususnya kaidah kebahasaan, silakan membaca buku yang sudah tersedia, buku pegangan, atau mencari sumber alternatif lain, bisa dari internet seperti artikel, jurnal. Ya, jadi gunakan gawai kalian dengan maksimal. Ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Silakan KPD-nya, kertas dan spidolnya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Silakan ya. Apa?